Inna Allah ta'ala setune Allah ta'ala ya goru ikut cemburu sapa Allah. Wa innal mu'mina lan setune wong mukmin ya goru ikut juga cemburu sapa wong mukmin. Wa lan utawi cemburune Allah iku ayak tia iku yen to nekani sapa al mukminu sapa wong kang beriman ma ing perkara harrama kang ngaramake sapa Allah alaihi ing atase al mukmin. Innahu setune kelakuan layat hulu ora mlebu al jannata ing surga illa kejaba nafsun. Nah, kejaba jiwa muslimatun kang selamat. Rawahu nuwataku ngati sapa al Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim an Abu Hurairah saking Abu Hurairah. Cuma di riwayatnya Imam Bukhari itu tidak ada wa innal mu'mina yaghuru, tidak ada. Yang ada langsung innallaha ta'ala yaghuru wa ghairatullahi ayyatiyal mu'min dan sebenarnya tadi. Ini pun diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya itu Allah itu punya namanya sifat cemburu. Cemburu kepada hambanya yang beriman. Nah, demikian pula orang yang beriman itu juga harus punya sifat yang cemburu. Apa sifat yang cemburu? Misalkan Anda punya istri. Nah, istrinya itu kok WA-an sama cowok. Nah, Anda harus wajib cemburu. Tidak boleh saja. Nah, ya toh. Anda punya anak cewek misalkan. Kemudian anak ceweknya didatangi banyak laki-laki, dijak kemana-mana. Anda harus cemburu, dilarang. Itu namanya cemburunya orang tua semacam itu. Jadi kalau cemburunya Allah itu gimana? Kalau cemburunya Allah itu kalau ada hambanya itu melakukan perkara yang diharamkan sama Allah, maka Allah itu akan cemburu. Kenapa? Karena tidak akan masuk surga kecuali orang yang punya nafsu atau jiwa yang selamat. Selamat dari apa? Ya selamat dari hawa nafsu, selamat dari apa namanya sifat durhaka kepada Allah SWT. Jadi memang kadang-kadang itu hidayah itu diberikan Allah kepada orang yang tidak disangka-sangka. Di dulu itu ada cerita, saya dapat dari video, tapi bagus ceritanya. Ceritanya itu ada seorang kiai itu ngajak salah satu tetangganya untuk sholat orang. Kebetulan tetangganya itu Islam tapi tidak mau sholat. Kerjanya itu maksiat, main, kemudian mabuk dan lain sebagainya. Tapi tidak mau sholat sampai tua, sampai umur mungkin 70 atau berapa. Tapi kianya tidak pernah pantang apa namanya pantang mundur, selalu diajak terus, selalu diajak terus. Hanya suatu saat itu orang itu dikasih hidayah sama Allah SWT, maka datang kepada kiainya itu, dia minta tolong, Pak, Pak Yai, kau itu pengen sholat tapi tidak tahu caranya, mau ngaji aja tidak bisa. Maka kemudian Pak Yai itu bilang gimana, ya sudah kamu kelang ke musola, saya nanti sholat bareng-bareng, harus ditiru saja. Wah, aku ini sampai tiru, aku ini sampai tiru, ini ditiru. Setelah ditiru, kemudian lama-lama diajari baca Fatihah dan lain sebagainya. Cara sholatnya, wujudnya gimana diajari terus. Sergap jamaah. Padahal umurnya sudah 70 tahun. Maka setelah jamaah terus, dia itu tanya sama Pak Yai. Pak Yai, saya tuh kalau habis sholat jamaah kok orang-orang tuh baca zikir macam-macam ya. Kok saya tidak bisa? Nah ini kemudian diajari sama kayak yang sudah kamu sudah tua, gak usah tak ajari zikir macam-macam, tak ajari baca kulhu saja. Baca kulhu terus. Kalau nganggur-nganggur ya baca kulhu. Nah ini habis sholat dia pasti zikirnya baca kulhu terus. Bahkan ketika di rumah nyantai-nyantai pun baca kulhu. Jadi beritanya cuma kulhu wallahu ahad. Nah, maka kemudian ternyata setelah beberapa tahun, dia itu manggil istrinya. Nah, biasanya habis subuh itu ngopi, nah, terus wiritan. Nah, maka habis subuh itu dia tidak minta kopi. Dia manggil istrinya supaya manggil Pak Yai. Tolong Pak, tolong panggil Pak Yai itu. Wah, istrinya kaget. Loh, kok nggak ngopi? Untuk ada apa? Maka saya ini sebentar lagi mau mati. Maka Pak Yai itu panggil. Nah, yang biasa ngajak saya salat jamaah itu. Wah,
Istrinya kaget, tuh mau mati kok ngomong-ngomong sama istri saya. Oh, sudahlah nurut aja. Ini si istrinya manggil Pak Yai, dikasih tahu katanya bapak itu mau mati. Oh, maka Pak Yainya pun kaget. Nah, ini dikunjungilah tadi apa namanya orang tua tadi yang sudah tua baru mau sholat tadi. Dan yang kemudian ketika dia apa namanya datang ke situ, ternyata orang tuanya sudah menyiapkan tempat tidur. Tempat tidur, kemudian ngomong sama Pak Yai sebentar lagi saya tuh mau mau mati. Itu loh, saya sudah sampai di kaki, sekarang sampai di lutut. Pak Yainya heran, bener enggak orang ini? Maka terus ngomong-ngomong sebentar dikasih tahu ini saya sudah mau mati Pak Yai, tak baca la ilaha illallah dulu ya. Maka dia bilang la ilallah Muhammad Rasulullah, kemudian menutup matanya dan meninggal dunia. Pak Yai sampai kaget, wah padahal ini bukan ahli ibadah sebelumnya. Maksiat, ahli maksiat. Maka kemudian dia meninggal dunia. Selang beberapa minggu Pak Yainya itu mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya ternyata dia ketemu orang tua itu sedang manggul karung. Ditanya, nah, Mbah, sampean mau kemana? Oh, saya ini mau masuk surga. Ya, yang kamu pegang itu apa di karung itu? Ini, oh ini amalan saya, bacaan kulhu. Nah, jadi gara-gara cuma baca kulhu, diwiridkan dan lain sebagainya, dia itu bisa tahu kapan matinya. Dia bahkan apa namanya bisa menyiapkan diri untuk sakaratul maut tadi. Jadi orang nggak tahu kadang-kadang itu hidayah diberikan kepada siapa. Jadi jangan meremehkan orang lain meskipun belum sholat, belum puasa, belum zakat, bisa jadi nanti dia meninggalnya husnul khotimah dikasih ijazah sama Allah SWT. Ini namanya nafsun muslimatun. Bisa jadi orang yang banyak ibadah itu pun matinya tidak husnul khotimah tapi su'ul khotimah. Kalau Anda punya kitab sarahnya Arba'in Nawawi yang tebel, saya lupa namanya itu. Soalnya terus terang saya sudah lama tidak baca-baca kitab, buka-buka kitab. Sibuk dengan anak istri, ya repotnya gitu. Kalau punya anak istri, apalagi anaknya sudah dua, itu repot. Baca kitab tuh sudah jarang banget. Sehingga sekarang nama-nama kitab tuh saya banyak yang lupa. Kan gitu kan. Karena tidak pernah buka. Kan gitu kan. Jadi di Sarah Bainawi yang tebel itu, tadi pernah ngaji di Kiai Tengok, tapi teman tidak khatam, diceritakan ada dua orang bersaudara yang bertinggal di tempat yang sama. Kakaknya di atas, adiknya di bawah. Sifatnya kebalikan. Kakak yang di atas itu hobinya ibadah, rajin ibadah, baca Quran, sholat jamaah, sholat sunnah, kok wiritan dan lain sebagainya. Nah, adik yang di bawah itu kebalikannya, hobinya maksiat, tidak pernah namanya ibadah, tidak pernah macam-macam. Nah, kemudian itu kan udah salah di hadis innamal a'malu binniyat. Saran hadis innamal a'malu binniyat. Maka kemudian setelah beberapa waktu lamanya adiknya tuh mikir-mikir, wah masku itu kelihatannya kok enak ya, ibadah bisa tenang nyantai ya, saya pengen ibadah seperti masku lah. Nah, sedangkan yang masih di atas tuh lihat aja di bawah itu mikir, saya itu seumur hidup tuh ibadah terus taat terus kok belum pernah namanya maksiat, gimana ya rasanya, penasaran lah, pengen nyicipi namanya maksiat. Nah, entah minum khamr entah apa, saya pengen nyicipi. Maka ketika dua orang ini sama-sama berniat kebalikan tadi, terjadilah gempa bumi. Ketika terjadi gempa bumi, maka keduanya meninggal dunia. Masnya yang baru niat itu sudah mati su'ul khotimah, adiknya yang sudah niat baik itu meninggalnya husnul khotimah. Kebalikan loh. Nah, karena itu diterangkan dalam hadis lain dalam Arba'in Nawawi, kadang-kadang ada orang itu amalannya seperti amalan penduduk surga, tapi kalau sudah ditakdirkan penduduk neraka, maka ketika akan mati dia akan melakukan pekerjaan ahli neraka. Dan ada juga orang yang amalannya begitu jelek seperti penduduk neraka, tapi karena takdirnya ketika dalam kandungan ibunya itu ditakdirkan sebagai orang yang bahagia, orang yang beruntung, maka akhirnya dia ketika mau mati melakukan sesuatu yang menyebabkan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua ini diberi kematian yang husnul khotimah. Alhamdulillah mendapatkan yang